Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan belajar seputar materi perencanaan agregat dan juga perencanaan disagregat. Nah, jadi di sini kita udah sediakan template, di mana templatenya ini berisi yang pertama mulai dari data forecast, terus di sini ada data waktu proses, terus juga di sini ada tentang agregat mesin A. Nah, nanti yang akan kita contohkan pada video kali ini adalah di agregat mesin A saja. Nah, di sini juga ada agregat mesin B, terus di sini ada agregat mesin C, di sini ada agregat meja kerja, dan nanti diakhiri dengan perencanaan disagregat. Oke, kita mulai dari awal terlebih dahulu. Jadi di data waktu forecast ini ada tabel yang berisi tentang forecast terpilih. Nah, di mana hasil dari forecast terpilih ini didapatkan dari bab sebelumnya. Jadi nanti ketika teman-teman itu udah mendapatkan hasil forecast dari bab sebelumnya, jadi teman-teman bisa menginputkan nilai forecast di periode mulai dari periode 37 hingga ke periode 48. Nah, setelah teman-teman menginputkan forecast yang terpilih, maka lanjut ke cara berikutnya, yaitu adalah di data waktu proses. Jadi di sini ada tabel yang berisi tentang workstation yang terdiri dari workstation 1 hingga 4, terus nama mesinnya, terus waktu proses, baik dalam satuan jam ataupun satuan menit, dia itu di tas ransel dan juga tas lempang. Nah, jadi data waktu proses ini didapatkan dari hasil OPC. Semisalnya kita contohkan, di sini kan udah diisi mulai dari 11,5, 15, 10, 12,5. Nah, di sini juga 12,5, 9,5, 9, dan 12,5. Nah, nilai tersebut diambil dari data OPC ini. Nah, baik itu tas ransel ataupun juga tas lempang. Oke, yang pertama yang kita isi adalah di data waktu proses dalam satuan jam. Di mana untuk menghitung ini rumusnya adalah teman-teman bisa ngetik sama dengan D3 atau yang di data waktu proses dalam satuan menit dibagi dengan 60. Jika sudah, teman-teman bisa enter, lalu muncullah hasilnya adalah 0,192. Berikutnya bisa di drag aja. Nah, langkah berikutnya adalah kita mengisi di bagian total. Jadi kita menjumlahkan dari total waktu proses di W1 sampai W4. Dengan rumus sum dari C3 hingga ke C6. Tutup kurung, enter. Oke, berikutnya kita mengisi data waktu proses di tas lempang. Rumusnya juga sama kayak yang tadi, di mana rumusnya adalah sama dengan F3 dibagi dengan 60. Enter. Jika sudah, nanti di drag. Nah, dan sama seperti tadi, kita jumlahkan juga dengan rumus sum E3 sampai E6. Jika sudah, tutup kurung. Nah, setelah itu, langkah berikutnya adalah kita mengisi di bagian jumlah produksi. Nah, teman-teman bisa menginputkan rumus, yaitu sama dengan round up, buka kurung 2 kali, terus sum, biar jelas kita taruh di sini. Di sum, buka kurung, ambil data forecast di sheet sebelumnya. Dari periode 37 hingga periode 38. Terus kita tutup kurung. Oh, kurung.
dibagi dengan 20, di mana 20 ini adalah jumlah hari kerjanya, dikali dengan 12, di mana itu adalah jumlah bulannya. Ditutup kurung, 2 kali, koma, 0. Tutup kurung. Oke, didapatkan bahwa jumlah produksinya itu adalah sekitar 126 unit. Jika sudah, maka kita lanjut ke sheet berikutnya, yaitu di agregat mesin kerja. Di sini ada template, jadi berisi tentang mulai dari produk, waktunya berapa, terus di sini juga ada dijelaskan tentang biaya, terus juga di sini kita ada template 3, yaitu mulai dari strategi mix, terus ada strategi chess, dan ada strategi level. Oke, langkah pertama untuk pengerjaan sheet ini adalah kita harus mengisi di bagian produk ini terlebih dahulu. Di mana ini adalah kita masukkan nilai yang udah kita dapatkan dari sheet sebelumnya. Di mana yang pertama untuk tas ransel sendiri, di bagian ini kita bisa ngambil data waktu proses untuk mesin A pada tas ransel. Berarti sama dengan kita kembali ke sheet sebelumnya. Untuk tas ransel itu pada mesin A yaitu sebesar 11,5 menit. Maka kita ambil yang data waktu proses D3. Oke, kita enter. Nah, berikutnya juga sama untuk tas lempang. Kita tulis sama dengan, kita kembali ke yang sebelumnya. Kita ambil adalah di mesin A waktu proses di bagian tas lempang, yaitu sebesar 12,5 menit. Kita enter. Nah, lalu di sini kita agregatkan dengan rumus max dari tas ransel dan juga tas lempang, yaitu C4 sampai C5. Kita tutup kurung dan kita enter. Nah, kalau sudah, kita ubah satuannya menjadi hour per unit, di mana rumusnya adalah C6 dibagi dengan 60. Kita enter. Nah, setelahnya untuk production rate, kita juga bisa masukkan rumus sama dengan 1 dibagi dengan C7. Ini rumus kebalikannya. Oke, bagian tabel produk kita sudah selesaikan. Maka lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tentang jumlah biaya. Yang pertama kita bisa mengisi bagian labor cost per unit dengan rumus sama dengan labor cost per hour dikali dengan C7. Enter. Oke, berikutnya kita juga bisa input nilai overtime cost per unit. Rumusnya yaitu overtime. Di sini ada C12 dikali dengan C7 atau time hour per unit. Kita enter. Oke, jika sudah, kita input di bagian holding cost. Nah, dengan rumus sama dengan kita masukkan nilai holding cost-nya, yaitu C16, kita kalikan dengan production rate atau C8. Di enter. Nah, didapatkanlah hasil untuk labor cost, overtime cost, dan juga holding cost. Nah, berikutnya kita lakukan perencanaan agregat, mulai dari mix, chest, dan level. Nah, kita masuk untuk pengerjaan mix strategi terlebih dahulu. Jadi di sini ada kolom mulai dari mon yang menggambarkan periode mulai dari periode 37 hingga periode 48. Terus di sini juga ada kolom untuk
biaya mulai dari labor cost overtime, holding cost, hire cost, fire cost, dan di sini juga terdapat grand total untuk keseluruhan biaya. Oke, kita lanjut pengerjaan yang pertama kali. Jadi di sini yang pertama kali harus teman-teman isi adalah data demand. Nah, data demand ini didapatkan dari hasil forecast yang udah teman-teman tulis di sheet sebelumnya. Jadi untuk pengisiannya adalah teman-teman bisa ngetik sama dengan, terus nanti kita ambil data forecast dari sheet sebelumnya, yaitu yang ini. Lalu kita enter. Jika sudah, teman-teman bisa drag aja langsung ke bawah. Oke. Berikutnya adalah hour demand, di mana untuk rumus hour demand ini adalah sama dengan round up F4. Di sini F4 itu adalah demand-nya dikalikan dengan C7 total hour per unit. Jangan lupa dikunci, koma 0, tutup kurung, enter. Oke, kita sudah langsung bisa di drag aja kayak yang sebelumnya. Berikutnya adalah untuk regular work hour. Nah, di sini rumusnya adalah sama dengan work day per month, atau di sini C18, dikalikan dengan work hour per day. Oh iya, jangan lupa untuk keduanya dikunci ya. Dikuncinya menggunakan F4. Oke, enter. Jika sudah, kita drag ke bawah. Berikutnya lanjut ke overtime hour. Ini rumusnya hampir mirip juga. Cuman yang dipertimbangkan adalah waktu overtime-nya. Yaitu rumusnya adalah work day per month atau C18 kita kunci dikalikan dengan overtime limit per day atau C20. Jangan lupa dikunci juga. Enter. Lalu kita drag ke bawah. Oke, berikutnya adalah total hour. Ini adalah penjumlahan dari regular work hour dan overtime hour. Di mana rumusnya di sini adalah H4 ditambah dengan I4, enter. Lalu drag ke bawah. Nah, untuk worker requirement dan overtime worker ini kita tidak perlu menuliskannya terlebih dahulu. Karena ini kita kerjakan nanti dengan menggunakan solver. Nah, jadi kita isi bagian regular production-nya terlebih dahulu. Di mana rumusnya itu adalah sama dengan regular work hour, atau di sini H4, dikalikan dengan worker requirement. Kalau sudah enter, drag ke bawah. Ini hasilnya masih nol dikarenakan worker requirement-nya belum terisi. Nah, lanjut ke overtime production, rumusnya yaitu sama dengan overtime hour dikalikan dengan overtime worker, atau I4 dikali dengan M4. Jika sudah, di enter. Oke, berikutnya adalah untuk pengerjaan current worker. Untuk current worker ini di awal itu nol karena belum ada pekerjanya, jadi kita bisa nulis dengan angka 0. Nah, di bagian keduanya, rumusnya adalah sama dengan K4, atau kebutuhannya ada berapa. Ya sudah, di enter, lalu kita drag ke bawah. Nah,
Untuk hire worker, rumusnya adalah sama dengan if buka kurung K4 lebih besar 0, koma K4, koma 0 tutup kurung. Jadi ini maksud rumusnya adalah apabila K4 itu lebih besar daripada 0, maka isi K4. Tapi jika tidak, isi 0. Kurang lebih rumusnya seperti itu. Jika sudah, kita enter aja. Nah, untuk yang berikutnya rumusnya beda lagi, yaitu teman-teman bisa nulis sama dengan if buka kurung K5 lebih besar daripada K4, koma K5 dikurang K4, koma 0 tutup kurung. Jadi maksudnya apabila K5 ini lebih besar daripada K4, maka yang diisi adalah hasil dari K5 dikurang K4. Jika tidak, ditulis 0. Berikutnya bisa di-enter. Lalu yang ini kita drag ke bawah. Oke, berikutnya adalah untuk pengerjaan recurrent. Di sini rumusnya adalah sama dengan worker requirement dikurang dengan current worker. Di drag ke bawah juga. Berikutnya pengerjaan fair worker. Nah, di sini untuk rumus fair worker ini mirip juga dengan fair worker, di mana untuk yang pertama kita bisa tulis sama dengan if K4 lebih kecil 0, K4, 0. Jika sudah di-enter, terus kita lanjut ke pengisian sel yang di bawahnya. Rumusnya juga mirip dengan yang higher tadi, yaitu sama dengan if buka kurung K5 lebih kecil K4, K4 kurang K5, 0. Jadi di sini maksudnya apabila K5 itu lebih kecil daripada K4, maka hasil yang diisi adalah selisih dari K4 dikurang K5. Jika tidak adalah 0. Bisa di-enter lalu di-drag. Oke, untuk pengisian current rec ini mirip dengan yang rec current. Ini cuman kebalikannya aja. Itu di mana current worker sama dengan current worker dikurang dengan worker requirement. Kalau enter, kita ke bawah. Lalu untuk total production hour-nya, ini bisa ditulis dari penjumlahan antara regular production atau di sini L4 ditambahkan dengan overtime production atau N4, terus kita enter. Lalu kita drag ke bawah, dan untuk rumus inventory hour ini adalah sama dengan total production atau di sini T4 dikurang dengan hour demand. Atau di sini adalah G4. Kita enter, kita drag ke bawah. Oke, berikutnya adalah untuk pengisian rumus kumulatif inventory hour.
Di sini rumusnya adalah yang pertama itu adalah sama dengan inventory hour. Atau di sini adalah U4. Enter. Nah, untuk pengerjaan yang di bawahnya rumusnya adalah sama dengan U5 ditambah dengan P4. Lalu kita enter. Nah, yang ini kita drag ke bawah. Oke, berikutnya kita lanjut ke pengerjaan biayanya, mulai dari labor cost regular hingga fire cost dan grand totalnya. Jadi yang pertama kita mengisi bagian labor cost regular terlebih dahulu dengan rumus sama dengan kita ambil dari regular production atau di sini L4 kita kalikan dengan C10 atau C10 di sini sama dengan labor cost per hour. Jangan lupa C10-nya dikunci. Lalu enter. Lalu kita drag ke bawah. Berikutnya adalah untuk labor cost overtime, rumusnya juga mirip. Tapi yang di sini diambil adalah sama dengan overtime production atau N4 dikalikan dengan C12 dan dikunci. Terus enter, di drag ke bawah. Berikutnya untuk holding cost, ini rumusnya adalah sama dengan cumulative inventory dikalikan dengan biaya holding cost. Jangan lupa dikunci. Ya, berikutnya untuk fire cost, sini rumusnya sama, yaitu hire cost, yaitu hire worker atau P4 dikalikan dengan biaya hire-nya dan dikunci. Berikutnya untuk fire cost, rumusnya adalah sama dengan fire worker atau R4 dikalikan dengan biaya fire-nya. Jangan lupa dikunci juga. Lalu kita ke bawah. Oke, jangan lupa untuk yang ini nanti teman-teman sama aja. Ini rumusnya adalah sum W4 hingga W15. Ini juga sama. Dan untuk grand totalnya di sum dari W16 atau W16 ke AA16. Jadi kurang lebih seperti itu. Lanjut kita mengerjakan bagian solvernya. Jadi kan tadi untuk di bagian worker requirement dan juga overtime workernya belum kita isi. Nah, kita mengisinya dengan cara menggunakan solver. Nah, solver itu ada di mana? Nah, di sini kan ada home, insert, pack layout, formulas, data. Nah, solver itu ada di bagian data. Jadi teman-teman lihat di pojok kanan atas itu ada dua, yaitu data analysis dan juga solver. Nah, nanti yang dipilih itu adalah di bagian solvernya. Kita bisa klik. Nah, di sini ada tampilan yang harus teman-teman isi nantinya. Jadi yang pertama yang harus diisi itu adalah set objektif. Dimana set objektifnya ini adalah grand total ini. Atau di sini adalah AB16. Terus di enter. Untuk yang ini jangan lupa dicek ininya min. Karena kita ingin meminimasi biaya.
Terus by changing variable cell, ini variabel mana aja yang ingin kita ubah. Jadi yang akan kita ubah itu adalah bagian worker requirement dan juga overtime workernya. Oke, jika udah di enter aja. Terus di sini kita masukkan constraint-nya. Nah, kita klik add. Yang pertama itu constraint-nya adalah worker requirement itu harus integer. Terus teman-teman add aja. Terus yang kedua sama, overtime worker itu juga harus integer. Terus di add. Berikutnya, worker requirement ini harus lebih besar daripada overtime worker. Lalu di add lagi. Terus kita tambah batasan berikutnya yaitu hire worker harus lebih besar sama dengan recurrent. Lalu di add fire worker harus lebih besar daripada current rec. Terus kita add. Dan batasan yang terakhir itu adalah nilai dari kumulatif inventory ini lebih besar sama dengan 0. Lalu klik OK. Lalu kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan jangan lupa ini dicentang dan ini adalah singkat LP. Oke, jika sudah langsung kita solve aja. Nah, klik OK dan sini sudah muncul hasilnya yaitu 197.800.000. Berikutnya kita lanjut ke proses perencanaan agregat di bagian C strategi. Nah, jadi di sini bisa dilihat, jadi untuk tabel pengerjaan C strategi ini mirip dengan mix strategi juga, cuman kalau dilihat-lihat lebih ringkas daripada mix strategi. Dan untuk pengerjaannya kurang lebih sama di bagian demand, hour demand, regular work hour, dan juga di bagian biaya ini juga sama. Cuman di sini terdapat perbedaan pengerjaan pada bagian worker requirement, overtime worker, dan juga inventory hour. Nah, kenapa di sini di bagian inventory hour-nya berbeda? Jadi nama lain dari strategi CHES ini adalah zero inventory strategi. Jadi ini adalah strategi perusahaan di mana mereka itu ingin membuat inventorinya menjadi nol atau kosong. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meminimasi dari biaya holding cost atau biaya penyimpanan. Nah, jadi kurang lebih untuk cek strategi kayak gitu. Makanya di bagian inventory hour-nya, rumusnya ada sedikit perbedaan. Nah, rumusnya seperti apa? Jadi di sini teman-teman bisa menuliskan yang pertama, sama dengan if buka kurung Q20. Q20 di sini total production hour dikurang dengan G20. Atau G20 ini hour demand lebih besar sama dengan 0, 0, petik 2, terus tuliskan tambah pekerja lembur, petik 2 lagi, lalu tutup kurung. Jadi kurang lebih rumusnya ini. Nah, maksud rumusnya ini seperti apa? Jadi apabila total production hour dikurang G20 atau hour demand, itu hasilnya di atas 0, maka tulis 0 di sini. Jadi, apabila tidak, maka tulis tambah pekerja lembur. Oke, kita enter. Nah, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini hasilnya masih tambah pekerja lembur karena total production hour-nya masih 0. Oke, kita lanjut ke pengerjaan berikutnya di bagian worker requirement.
Ya, untuk worker requirement ini kita bisa tulis rumus sama dengan round buka kurung hour demand dibagi dengan regular work hour, koma 0 sama tutup kurung. Nah, ini kenapa rumusnya round? Jadi kan kalau semisalnya 509 ini dibagi dengan 160, hasilnya kemungkinan akan berkoma. Nah, gimana caranya biar tidak berkoma? Maka kita bisa bulatkan angka tersebut ke bilangan terdekatnya. Jadi, makanya rumusnya menjadi sama dengan round buka kurung G20 per H20, 0. Enter. Lalu kita drag ke bawah. Oke, jika sudah, maka lanjut ke pengerjaan overtime worker-nya. Untuk overtime worker ini, teman-teman bisa mengisinya secara manual. Jadi, teman-teman mempertimbangkan dari inventory hour-nya. Jadi, teman-teman bisa menuliskan angka mulai dari 1 dan seterusnya. Nah, semisal seperti ini. 1. Nah, kalau di sini angkanya kan udah menjadi 0. Berarti ini sudah tercukupi. Namun, kasusnya apabila semisal teman-teman ini menulis 1 dan di sini tulisannya masih tambah pekerja lembur, maka teman-teman menginputkan angka berikutnya yaitu 2. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang periode berikutnya. Kita klik 1, aman. Periode berikutnya 1 aman. Berikutnya 1 aman. 1 aman. Oh, di periode ini untuk 1 nggak aman. Maka kita input angka 2. 2 aman. Yang ini kita tes 1. Oh, ternyata 1 nggak aman, maka kita ambil 2. Yang ini kita coba lagi. Satunya nggak aman juga, kita input 2. Yang ini satunya juga nggak aman, kita input 2. Oh, yang ini satunya juga nggak aman, kita input 2. Yang ini kita coba 1 juga nggak bisa. Yang ini tetap nggak bisa. Maka kita klik 2. Oke, setelah itu didapatkanlah hasil seperti ini. Nah, kurang lebih pengerjaan to chest seperti ini. Perbedaannya dengan mix strategi terletak pada pengerjaan worker requirement, overtime worker, dan inventory hour-nya. Didapatkan hasil yaitu 173. Nah, untuk level, sebenarnya pengerjaannya juga mirip dari mix dan juga chest, dan perbedaannya juga di sini. Tapi untuk inventory hour, di bagian level ini sama dengan rumus di mix, yaitu sama dengan total production hour dikurang dengan hour demand. Lalu di enter. Oke, jika sudah kita lanjut ke pengerjaan worker requirement-nya. Rumusnya sama dengan yang atas. Jadi teman-teman itu bisa menginput manual lagi rumus ini. Sama dengan round G20 per H20, 0, cuman disesuaikan dengan sel yang di sini. Berarti ini sama dengan round buka kurung G36 dibagi H36, 0 tutup kurung. Rumusnya sama ya teman-teman. Oke, berikutnya untuk pengerjaan bagian overtime worker. Nah, ini sistemnya juga mirip dengan case strategi tadi, jadi agak bisa dibilang manual untuk pengerjaannya. Kalau di case strategi tadi yang di bagian kumulatif inventory hour-nya ini, itu tidak boleh sampai ada tulisan tambah jumlah pekerja. Nah, kalau di bagian level strategi ini, acuan kita adalah nilai dari kumulatif inventory ini tidak boleh minus. Jadi hanya boleh positif atau nol. Nah, jadi untuk pengerjaannya kurang lebih kita isi pertama kali nih. Karena ini adalah minus, berarti kita harus nambahkan angkanya. Semisal di sini 1. Nah, ketika 1 aman dan nilai kumulatif inventory di sini masih 11, berarti bisa dianggap aman. Nah, kita lanjutkan pengerjaan berikutnya.
Di sini 1 aman, kita coba di periode berikutnya 1 masih aman, terus ini masih aman juga, ini masih aman, ini nggak aman karena di sini angkanya minus, jadi otomatis kita harus ganti jadi 2. Nah, setelah ini di sini 1 aman, di sini 1 aman, dan di sini 1 nggak aman. Nah, ternyata di sini kita harus tulis angka 2. Nah, oke, jadi dapatkan untuk overtime workernya seperti ini. Dan tetapi ini masih belum selesai, karena kalau kita berbicara tentang level strategi ini adalah salah satu cara untuk menyamakan dari level pekerja ataupun level tingkat lemburnya juga di tiap periode. Maka untuk pengerjaan seperti ini, apabila ada terdapat perbedaan angka overtime worker di tiap periodenya, maka harus kita samakan. Dengan cara apa? Kita ambil angka yang paling besar. Nah, karena di sini angka yang paling besarnya adalah 2, maka semua periode di sini kita ganti menjadi 2. Oke, bisa kita drag. Nah, jadi kurang lebih di sini hasilnya adalah 2. Karena ini merupakan salah satu ciri khas dari overtime worker yang ada di level strategi. Dan kita lihat ini hasilnya segini. Dan kurang lebih begitu untuk pengerjaan di level strategi. Lalu setelah itu kita lihat di sini untuk total-totalnya dari 197, 173, dan 562. Nah, kita pakai di sini adalah yang di C strategi. Oke, jadi kurang lebih gitu. Tapi yang perlu diperhatikan teman-teman, sebenarnya metode ini yang kita pakai ketiganya ini adalah bukan soal perbandingan. Bukan soal kita membandingkan strategi mana yang paling minim biayanya. Nah, tapi ini lebih ke kita mengenalkan cara-cara dari ketiga metode yang ada. Soalnya, nilai dari mix strategi ini bukan berarti dia lebih buruk daripada C strategi. Dan nilai level ini juga belum tentu lebih buruk daripada C strategi. Tapi ketika kondisinya adalah dalam kayak gini, atau seperti studi kasus, maka C strategi bisa dibilang strategi yang tepat. Tapi penggunaan mix ini juga pasti lebih tepat juga apabila kondisinya sesuai dengan dia, dan level juga seperti itu. Jadi dikembalin lagi ke kondisi perusahaannya. Jadi ini sekali lagi bukan soal perbandingan, tapi kita di sini ingin memperkenalkan dari ketiga metode dan diasumsikan bahwa metode yang terpilih itu adalah metode C strategi. Berikutnya kita lanjut ke pengerjaan disagregat. Jadi di sini ada template di mana terdiri dari beberapa tabel yang harus teman-teman kerjakan. Di sini ada tabel 1, tabel 2, sini tabel 3, dan di sini ada beberapa tabel lainnya. Nah, tapi yang kita kerjakan di sini untuk bagian yang ini hanya di salah satu periode saja. Nah, jadi teman-teman yang pertama kali itu harus diinputkan dari bagian ini. Di mana ini diambil dari total keseluruhan waktu yang ada di data waktu proses. Jadi misalnya ini angkanya adalah 49. Nah, kita lihat di data waktu proses. Nah, 49 itu diambil dari sini. Jadi nanti hasil dari total waktu proses di tas ransel dan tas lempang sebesar 49 dan 43,5 itu kita inputkan ke sini. Oke, jika sudah, maka lanjut ke yang sebelahnya, yaitu hour per unit. Jadi kalau ini satuannya menit, maka kita harus ubah ke jam. Dengan cara yang ini 49 atau W4 kita bagi dengan 60. Lalu enter. Sama juga untuk yang bawahnya, yaitu 43,5 atau W5 dibagi dengan 60. Lalu enter. Lalu ini untuk rumusnya sama, rumus agregat ini. Time hour per unit ini sama dengan agregat karena ini satuannya sudah jam. Jadi tidak perlu di-convert lagi.
Dan production per rate-nya sama dengan rumus 1 per X7. Atau 1 per time hour unit. Oke, jika sudah, kita lanjut ke bagian sini. Nah, karena di agregat pada kali ini, maksudnya pada disagregat, itu kita mengagregatkan proses-proses yang dikerjakan secara manual. Jadi berdasarkan studi kasus kita, untuk pengerjaan mesin A, B, C, dan meja kerja itu dikerjakan secara manual secara semuanya. Jadi semuanya itu dikerjakan secara manual. Jadi untuk itu proses disagregatnya harus dari semua proses. Dari mesin A, mesin B, mesin C, dan juga meja kerja. Nah, jadi ini juga diambil dari strategi terpilih dari setiap rencana agregatnya. Nah, langsung aja kita contohkan. Yang pertama untuk regular worker. Ini kita ambil dari agregat mesin A. Nah, karena di sini yang terpilih itu adalah di chest, maka kita ambil di bagian worker requirement chest ini. Lalu kita tambahkan dengan worker requirement di metode terpilih di mesin B. Di sini adalah di bagian chest juga. Kita tambahkan. Terus lalu kita lihat mesin C, kita lihat yang terpilihnya juga. Di sini yang terpilih adalah di bagian chest juga. Dan lalu kita jumlahkan lagi ke meja kerja. Yang terpilihnya bagian apa? Oke, yang terpilih ini bagian chest juga. Oke, jadi kurang lebih untuk studi kasus ini semuanya menggunakan strategi chest sebagai strategi perencanaan agregat terpilih. Jadi nanti teman-teman inputkan yang di bagian chest strategi untuk worker requirement-nya. Oke, lalu kita enter, lalu kita drag ke bawah. Jika sudah, kita masuk ke overtime worker. Ini sama juga caranya. Kalau tadi kita masukkan worker requirement, di bagian ini kita memasukkan nilai dari overtime worker-nya di tiap perencanaan agregat di perencanaan yang terpilih. Jadi sama dengan, karena ini tadi yang terpilih adalah metode chess, kita input ini, terus ditambahkan dengan B, ini strategi chess juga, overtime worker-nya. Terus kita tambahkan juga di bagian mesin C, overtime worker-nya. Terus kita tambahkan juga di meja kerja. Oke, lalu kita enter. Lalu setelah itu kita drag semuanya. Oke, jika sudah, maka kita masuk ke regular work hour dan overtime hour. Untuk ini rumusnya sama kayak rumus-rumus sebelumnya, yaitu rumus yang bagian ini. Jika dilihat ini kan adalah C18 dikali dengan C19. Atau di sini adalah 20 dikali dengan 8. Nah, jadi kita bisa inputkan juga mau pakai rumus ini atau pakai 20 ke 8 juga nggak apa-apa. Jadi kita di sini tulis saja 20 dikali 8. 20 dikali 8, terus di enter, lalu di drag ke bawah. Oke, jika sudah, kita masuk ke pengerjaan overtime hour-nya, mirip juga dengan yang tadi. Jadi kalau kita lihat di sini untuk overtime hour itu, ini kan C18 dikali C20. C18-nya 20 dikali C20, yaitu 2. Jadi bisa dibilang ini adalah 20 dikali 2. Oke, di sini kita bisa tulis aja langsung sama dengan 20 dikali 2. Lalu kita enter, terus kita drag ke bawah juga. Nah, berikutnya kita masuk ke pengerjaan regular production time. Nah, ini rumusnya adalah regular worker yang ada di sini kita kalikan dengan regular work hour. Jadi, sama dengan C4 dikali E4. Lalu kita enter, dan kita drag ke bawah. Oke, jika sudah, maka kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu di overtime production. Nah, di mana rumusnya adalah sama dengan overtime worker
dikali dengan overtime hour. Atau di sini adalah D4 dikali dengan F4. Lalu di enter. Lalu di drag ke bawah. Lalu lanjut berikutnya di total production time. Ini kita menjumlahkan dari regular production time dijumlahkan dengan overtime production time. Atau di sini G4 ditambah dengan H4. Lalu kita enter, terus kita drag ke bawah. Nah, ini didapatkan hasil total production time di dalam selama 1 bulan. Nah, lalu kita lanjut ke sebelahnya, yaitu production time per week. Nah, jadi di sini diminta per bulan. Jadi rumusnya adalah total production time ini yang di sampingnya atau I4 kita bagi dengan 4. Kenapa kita bagi dengan 4? Karena asumsinya adalah 1 bulan itu berjumlah 4 minggu, makanya harus dibagi 4 untuk mengetahui hasil tiap minggunya. Oke, jika sudah kita enter, lalu kita drag ke bawah. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pengerjaan tabel yang pertama. Lalu berikutnya kita bisa mengerjakan tabel yang di sebelahnya. Jadi untuk demand ini, teman-teman bisa ngambil dari data demand aja. Yaitu yang ini, data forecast maksudnya. Lalu kita enter. Ini di drag ke bawah. Nah, untuk ini kita mengerjakan dari end inventory time terlebih dahulu. Jadi end inventory time ini diambil dari nilai kumulatif inventory hour dari strategi-strategi yang terpilih, yaitu dari mesin A, B, C, dan meja kerja. Jadi kurang lebih pengerjaannya seperti ini, yaitu ini sama dengan kita lihat kumulatif inventory hour, karena yang terpilih itu chest, maka kita ambil ini, ditambah dengan mesin B, sekali lagi yang diambil chest, kumulatif inventory-nya, ditambah dengan yang mesin C, ditambah dengan meja kerja. Oke, lalu di enter. Nah, didapatkan hasil rata-rata 0. Nah, ini kebetulan hasilnya 0 dikarenakan metode yang terpilih itu adalah metode chess atau zero inventory. Namun apabila nanti metode terpilih itu adalah metode yang lain, semisal mix ataupun level, end inventory-nya pasti ada angkanya. Lalu kita lanjut ke berikutnya ke pengerjaan end inventory unit. Jadi rumusnya adalah sama dengan round down buka kurung O4 atau end inventory dalam time dibagi dengan X6. Nah, atau X6 itu adalah agregat. Lalu dikunci X6-nya, 0, dan tutup kurung. Enter. Lalu kita drag ke bawah. Lalu untuk initial inventory, untuk yang pertama periodenya pasti 0. Nah, untuk periode kedua, kita ambil dari end inventory di periode sebelumnya. Atau di sini adalah home 4. Lalu di enter. Kemudian ini di drag ke bawah. Terus yang ini juga sama, untuk initial inventory unit pasti di awal itu selalu 0. Dan untuk periode berikutnya, kita masukin end inventory di periode sebelumnya. Lalu enter. Kita drag ke bawah. Berikutnya kita isi production, yaitu dengan rumus sama dengan M4 atau di sini demand ditambah dengan Q4, yaitu end inventory hour dikurang dengan P4 atau end inventory unit. Jadi rumusnya sama dengan M4 ditambah Q4 dikurang P4. Lalu kita enter, kita drag ke bawah. Oke, ini kita dapatkan produksi secara keseluruhan. Nah, berikutnya adalah kita ingin melihat produksi
di masing-masing produknya. Di tas ransel berapa, di tas lempang berapa. Nah, ini didapatkan dari studi kasus, di mana berdasarkan studi kasus itu, untuk produksi tas ransel itu adalah sekitar 60%, dan untuk tas lempang itu sebanyak 40%. Jadi kurang lebih rumus yang dapat kita tuliskan adalah sama dengan round buka kurung R4 atau production-nya dikali dengan 0,6, karena ini tas ransel yang produksinya 60%, maka dikali 0,6 terus koma 0 lalu tutup kurung. Jika sudah, kita drag ke bawah dan kita lanjut ke pengerjaan tas lempang. Tas lempang juga sama rumusnya, di mana rumusnya yaitu round buka kurung R4 atau production-nya dikali dengan 0,4, karena dia diproduksi sebanyak 40%. Lalu koma 0, lalu tutup kurung, enter. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pengerjaan tabel-tabel di bagian atasnya. Berikutnya kita akan mengerjakan di bagian disagregatnya. Nah, itu kita di sini hanya mengerjakan bagian di periode 37. Nah, yang pertama di sini kita harus mengisi di bagian total. Nah, kita bisa masukkan rumus yaitu sama dengan sum dari C20 hingga C21. Lalu tutup kurung, enter. Jika sudah, maka kita bisa drag ke kanan. Nah, berikutnya kita akan masukkan rumus untuk time ransel, di mana rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung C20 dikali dengan waktu ngerjain tes ransel itu. Yaitu di sini adalah X4. Dan X4-nya jangan lupa dikunci. Tutup kurung lalu enter. Jika sudah, bisa di drag ke kanan. Untuk time test lempangnya juga sama, mirip dengan rumus yang tes ransel. Itu sama dengan C21 dikali dengan waktu pengerjaan tas lempang, yaitu X5, jangan lupa dikunci. Nah, setelah itu kita enter. Jika sudah, kita drag ke kanan. Lalu untuk total time-nya, kita bisa masukkan rumus sama dengan total dari time ransel ke dan time selempang. Dengan rumus yaitu sama dengan sum time ransel plus time selempang atau C23 sampai C24. Lalu kita enter, terus kita drag ke kanan. Nah, untuk production time-nya ini kita ambil dari production time per week. Jadi kebetulan di sini adalah week ke-37. Jadi yang kita ambil adalah di sel J4. Nah, nanti kalau misalnya periode 38 atau seterusnya nanti bisa menyesuaikan dengan angka yang ada di sini. Nah, J4-nya jangan lupa kita kunci, lalu kita enter. Setelah itu kita drag ke kanan. Jika sudah, kita ngisi di bagian total dengan rumus sama dengan sum C20 hingga F20. Setelah itu tutup kurung dan di enter. Dan ini jangan lupa di drag sampai ke bawah. Nah, untuk berikutnya di bagian production track, kita bisa menginputkan nilai dari tas ransel dan tas lempang bagian ini. Karena yang pertama kita isi itu adalah bagian tas ransel, maka yang kita ambil adalah di sel S4. Lalu kita enter. Nah, yang berikutnya adalah kita masukin di bagian tas lempang.
Jadi otomatis yang kita ambil adalah di sel T4. Lalu di enter. Nah, untuk yang production track di bawah ini, kita bisa masukin rumusnya, yaitu sama dengan sum production track tas lempang sampai tas ransel, atau sum dari H20 sampai H21. Lalu di enter. Nah, jika sudah, kita masuk ke perhitungan solvernya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian pengerjaan yang warna biru ini. Nah, ini diisi dengan menggunakan solver. Nah, solver itu ada di bagian data, terus nanti teman-teman cek di bagian analyze. Di pojok kanan atas itu ada dua, yaitu data analysis dan solver. Nah, kita pilih bagian solver. Nah, untuk pengerjaannya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, di mana yang pertama kita harus menentukan objektifnya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita menentukan fungsi tujuannya, apakah max, minimum, ataupun value of. Terus nanti di input juga by changing variabelnya, lalu kita beri batasannya, lalu kita select solving methodnya juga. Nah, yang pertama kita mulai dari set objektifnya, di mana set objektifnya di sini teman-teman bisa mengisi sel H22 atau di total production rate. Lalu jika sudah di bagian fungsi tujuan ini, teman-teman bisa ngisi bagian value of, terus yang nol ini diganti dengan nilai dari H22 itu. Nah, di sini nilainya adalah 2441. Diklik dua, diketik 2441. By changing variabelnya, ini yang mau diisikan itu adalah yang warna biru ini. Nanti teman-teman bisa like aja. Terus batasannya yang pertama kita add, yaitu yang warna biru ini, itu harus integer. Kalau di add, yang kedua adalah total time, itu lebih kecil sama dengan production time. Lalu kita kedua add berikutnya. Yang berikutnya adalah total ini harus sama dengan production rate. Lalu klik OK. Kurang lebih untuk objektif, terus fungsi tujuan, by changing variable, dan batasannya seperti ini. Nah, jangan lupa di bagian ini dipastikan bahwa ini yang dipakai adalah GRC nonlinear, dan jika sudah semuanya sama, maka kita bisa solve. Oke, jika sudah didapatkanlah hasil seperti ini. Dan nanti hasil ini akan kita inputkan ke nilai MPS untuk periode 37, yaitu di sini. Nilainya nanti akan diinput ke bagian. Nah, jadi di sini ada MPS-nya, dan yang di sini ada MPS yang udah memperhitungkan dari si defect rate. Nah, jadi tadi hasil dari periode 37 hingga periode 48 akan otomatis diinput ke sini, ke MPS ini. Nah, untuk perhitungan defect rate, di sini teman-teman bisa menghitung dengan rumus, yaitu sama dengan buka kurung 1 ditambah W28. W-nya jangan lupa dikunci, terus tutup kurung, dikali dengan W19. Nah, jika sudah, nanti teman-teman bisa drag aja. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan di bagian tas lempang juga sama. Ini rumusnya, kalau tadi 19, yang ini W20. Nah, nanti hasil dari
disagregat yang udah teman-teman kerjain mulai dari periode 37 hingga periode 48 akan masuk ke tabel ini. Nah, ini tabel MPS-nya dan ini tabel MPS yang sudah memperhitungkan si defect rate-nya. Jadi yang atas ini masih yang mentahan. Nah, yang di bagian bawah ini yang udah memperhitungkan defect rate-nya. Nah, perbedaannya adalah kalau yang ini didapatkan dari hasil ini. Jadi misal periode 37 untuk tas ransel, ini kan ada 367 sampai 366. Nah, nanti itu otomatis terinput ke bagian ini. 367 sampai 366 dan gitu juga tas lempang. Nah, perbedaannya nanti kalau misalnya di bagian MPS yang udah mempertimbangkan dari defect rate, teman-teman bisa memasukkan rumus ini sama dengan buka kurung 1 ditambah W28. Nah, W28-nya nanti dikunci, terus dikalikan dengan W19 atau W19 itu ini. Nanti jika udah, nanti bisa di-enter, terus nanti ini di-drag ke kanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang di bawahnya juga sama rumusnya. Ini yaitu sama dengan buka kurung 1 ditambah W28. W28-nya jangan lupa dikunci, dikali W20. Nah, perbedaannya ini adalah yang dikalikan adalah W20 atau di bagian tas lempangnya. Jadi jika udah, nanti bisa di-enter aja, terus nanti di-drag ke kanan. Dan begitu juga untuk bagian bawah-bawahnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan di bagian disagregat ini. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang disampaikan. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat selalu untuk belajar.